Halo semuanya, nama gue Muhammad Fadil Firdaus, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang proses monetisasi yang terjadi di Nusantara pada masa kependudukan VOC. Pandangan dan pertukaran dalam teori ekonomi mendorong timbulnya spesialisasi produksi dan monetasi atau penggunaan uang sebagai alat tukar. Ikut proses monetasi pada masa VOC. 1. VOC menggunakan mata uang perak Belanda, gulden, dan Rijksdollar untuk membeli komoditi dari produsen dan dagang lokal. Namun cara ini ditinggalkan karena sangat mahal. Yang kedua, VOC mencetak mata uang sendiri dari logam murah yaitu timah hitam pada tahun 1633 dan tembaga 1636. Yang ketiga, 3 abad kemudian, abad ke-19 baru mempunyai standar mata uang, yaitu gulden. Perkenalkan, nama saya Dinda Septiara dari kelompok Power Rangers. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian yang dikelola oleh VOC di Hindia Belanda. VOC mengolah sistem ekonomi Indonesia atau Hindia Belanda dengan menggunakan sistem yang murni yang bersifat ekstraktif, yaitu menggunakan seluruh kemampuan bisnis dan kewenangan publik yang ada di tangannya untuk menyedot surplus ekonomi semaksimal mungkin dan kuasainya. Cara yang dilakukan VOC untuk memaksimalkan dan mengefektifkan pengaruhannya atas Hindia Belanda yaitu 1. Menguasai pemanfaatan sumber daya yang dikuasai oleh penguasa lokal dengan bekerjasama atau dengan mempengaruhi penguasa lokal dan menaklukkan secara militer adalah opsi terakhir. 2. Mobilitas tenaga kerja yang dibutuhkan dengan menggunakan tradisi dan sistem feodal yang ada. Perkenalkan, nama saya Yulia Frixilia dari kelompok 5 Power Rangers akan menjelaskan mengenai pergantian kebijakan ekonomi liberal tahun 1870 sampai 1932 ke kebijakan proteksi dan substitusi impor tahun 1933. Berawal pada bulan Oktober 1929, harga saham di bursa New York jatuh. Kemudian hal ini mengakibatkan deflasi yang dengan cepat merembet ke seluruh dunia. Hindia Belanda pun terkena imbasnya melalui anjloknya harga komoditi ekspor utama. Pengalaman pahit masa depresi ini membuka mata pemerintah Hindia Belanda bahwa ketergantungan yang berlebihan pada dunia luar mengandung resiko tinggi. Tahun 1933 adalah tahun titik balik. Pada tahun itu, kebijakan perdagangan bebas yang diterapkan sejak tahun 1870 resmi ditinggalkan. Mulai tahun itu, impor berbagai barang kebutuhan dalam negeri diatur dengan sistem kuota pembatasan jumlah yang terperinci untuk memberi ruang bagi industri dalam negeri berkembang. Hindia Belanda pun membangun industri melalui kebijakan substitusi impor. Kebijakan pengaturan impor itu juga mempunyai tujuan yang dari kacamata pemerintah tidak kalah pentingnya, yaitu melindungi jaringan perdagangan dalam negeri yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda dari ancaman penguasaan pihak luar negeri khususnya Jepang dan secara agresif melakukan strategi banting harga. Kenalkan, nama saya Taufik Muhammad Ramadan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi pada masa kolonial Jepang dan kondisi ekonomi pada masa era revolusi. Pada tahun 1940-an, Perang Dunia Kedua meletus, di mana di daratan Eropa sana, pasukan Jerman mulai menginvasi negara-negara tetangganya. Sementara di daratan Asia, khususnya Asia Tenggara, satu persatu negara jatuh ke dalam kekuasaan Jepang. Salah satunya adalah negara Singapura, yang dimana itu adalah benteng andalan Inggris. Namun, mereka tidak kuat menahan serangan dari pasukan Jepang. Tidak lama kemudian, Indonesia pun masuk ke dalam kekuasaan Jepang. Selama masa kolonial Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah
sistem ekonomi perang dengan modus darurat perang. Sistem ekonomi ini berarti semua kegiatan ekonomi harus menghasilkan barang yang mendukung peperangan, dan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pangan atau hasil bumi itu harus mendukung perang dan pasukan Jepang yang berada di garis depan. Sistem ekonomi perang ini diterapkan oleh Jepang untuk menjamin ketersediaan bahan baku perang dari negara-negara jajahannya, termasuk Indonesia. Sistem ekonomi ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, kehidupan diatur dengan peraturan-peraturan penguasa perang, di mana bisa disebut dengan sistem ekonomi komando, yaitu Panglima Perang Jepang adalah pemimpin tertinggi yang mengatur kegiatan ekonomi dan maupun kegiatan lainnya. Yang kedua, kepentingan bersama, yaitu memenangi perang di atas segalanya. Artinya, semua masyarakat di bawah kolonial Jepang harus mendukung Jepang untuk memenangkan perang. Yang ketiga, ruang gerak individu dibatasi. Dan yang keempat, keterisolasian dari dunia luar, sehingga menyebabkan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi tertutup. Kenapa jadi terisolasi? Karena sebelum masa kolonial Jepang, Indonesia adalah negara dengan kawasan terbuka. Namun, ketika Jepang menduduki Indonesia, jalur perdagangan tersebut ditutup dengan alasan supaya kapal musuh tidak masuk ke wilayah kolonial Jepang. Dan ini menyebabkan wilayah Indonesia yang ekonominya terbuka menjadi ekonomi tertutup. Pada masa kolonial Jepang ini, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia berada di titik paling rendah, karena seperti yang disebutkan tadi, hasil bumi itu harus diserahkan dan diperuntukkan untuk pasukan Jepang di garis depan, sehingga masyarakat hanya boleh mengambil dari sisa-sisa tersebut, yang menyebabkan kesengsaraan di mana-mana. Adapun dari sektor industri mengalami penurunan karena sistem ekonomi komando itu tidak efisien. Lalu pada tahun 1945, Amerika Serikat ngebom atom Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan Jepang menyerah. Sehingga ini dimanfaatkan oleh para pejuang kita untuk memproklamasikan kemerdekaan karena ada kekosongan kekuasaan. Lalu kita akan membahas tentang kondisi ekonomi pada saat era revolusi, yaitu 1945 sampai 1949. Adapun pada saat era revolusi, Belanda menyambutnya dengan agresi militer, yaitu pada tahun 1947 sampai 1948. Belanda melakukan agresi militer bertujuan untuk kembali menguasai aset-aset produktifnya, dibalas oleh gerilyawan Republik dengan membumi hanguskan aset-aset tersebut. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami inflasi karena adanya kelangkaan kronis barang-barang kebutuhan masyarakat dan penambahan uang beredar yang tidak terkendali. Hal ini disebabkan turunnya kapasitas produksi dan terhentinya ekspor-impor oleh blokade Belanda, serta peredaran uang yang terus meningkat untuk menutupi defisit anggaran. Selanjutnya adalah sistem politik demokrasi parlementer tahun 1950 sampai
1957 dan sistem demokrasi terpimpin tahun 1957 sampai 1965. Pada masa sistem demokrasi parlementer, Indonesia menghadapi permasalahan di bidang politik dan ekonomi. Di antaranya, yang pertama, politik tidak stabil karena Indonesia adalah negara yang baru merdeka. Yang kedua, kebijakan ekonomi tidak pernah terlaksana disebabkan oleh kabinet yang terlalu sering berganti, ditambah prioritas program yang berbeda di masing-masing kabinet. Yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi makro. Permasalahan yang kedua yaitu kebijakan ekonomi tidak pernah terlaksana karena dalam demokrasi parlementer terdiri dari beberapa kabinet, sehingga setiap kabinet memiliki visi dan misi yang berbeda, sehingga tidak pernah terlaksananya kebijakan yang bersifat panjang. Akhirnya sistem politik diubah menjadi terpimpin didasari oleh keadaan ekonomi yang terus memburuk, banyaknya persoalan politik. Yang ketiga, ketidakpuasan terhadap kinerja demokrasi parlementer, dan keempat, maraknya pemberontakan. Salah satunya yaitu PRRI atau Permesta. Pergantian politik demokrasi parlementer dengan sistem politik demokrasi terpimpin pada sistem perekonomian Indonesia yaitu penerapan sistem ekonomi terpimpin, yaitu mengendalikan bahwa negara harus berperan untuk memimpin ekonomi nasional menjadi jalur pengaturan dan pemandu yang tegas terhadap sektor ekonomi. Yang kedua, sektor perbankan diorganisasi sebagai satu jaringan pembiayaan dengan jalur komando yang tegas atau sistem bank tunggal. Yang ketiga, sasaran-sasaran dan kebijakan-kebijakan ekonomi, fiskal, moneter maupun sektoral harus mengacu dan tunduk pada tujuan besar politik negara. Dan yang keempat, BUMN menjadi tulang punggung dan pelaku sentral ekonomi nasional, memimpin sektor-sektor ekonomi utama dan sektor-sektor yang menyangkut kehidupan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Dion Awad Latif dari kelompok 5 Power Ranger. Materi selanjutnya yaitu pengeluaran besar pemerintah Indonesia pada masa tahun 1950 sampai 1965. Beberapa pengeluaran besar pemerintah Indonesia pada tahun itu yaitu yang pertama adalah proyek Mercusuar. Proyek Mercusuar ini adalah proyek pembangunan yang terjadi di Jakarta. Beberapa kontroversi yang terjadi di proyek Mercusuar ini adalah pengeluaran yang sangat besar di saat ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan yang membuat inflasi mata uang Indonesia semakin menjadi lebih tinggi. Yang kedua adalah beban ekonomi konferensi meja bundar atau KMB. Beban ekonomi ini terjadi karena konferensi antara Indonesia dan Belanda. Dalam poin-poin KMB ini, Indonesia dibebankan beberapa hal. Yang pertama adalah pengurusan tentang perusahaan dari Belanda, pengurusan tentang ex-Kenil. Yang ketiga ada menanggung seluruh tanggung jawab dari warga negara Belanda yang ada di Indonesia. Kontroversi ini membuat Indonesia itu mengalami kerugian melebihi 1,13 miliar US dollar. Yang ketiga, sistem ekonomi gerakan Banteng. Sistem ekonomi gerakan Banteng ini adalah suatu program pemerintah yang mana mengurus seluruh perusahaan yang khas lokal di Indonesia. Kontroversi yang terjadi di sistem di ekonomi gerakan Banteng ini, peningkatan secara signifikan anggaran belanja Indonesia karena banyak dari pebisnis yang asli Indonesia hanya mengandalkan biaya dari pemerintah. 4. Melemahnya ekspor pasca kemerdekaan. Indonesia mengalami pelemahannya karena Indonesia terpuruk karena biaya cukai yang tinggi
dan meningkatnya keuntungan dari sektor black market. Nama saya Marfilia Roboham dari kelompok Power Rangers. Kondisi perekonomian yang pelik di Indonesia pada masa 1966 sampai 1968. Wakil Perdana Menteri bidang ekonomi didukung oleh tim ekonomi Profesor Widjojo Nitisatro dan sejumlah teknokrat mulai mengambil langkah-langkah awal stabilisasi ekonomi, namun sifatnya masih ada langkah awal pada akhir 1965, cadangan revisi negatif karena sejumlah kewajiban. Langkah-langkah mendesak yang diputuskan yaitu yang pertama, mendorong ekspor dengan merombak sistem kurs, devisa ganda, dan berbagai aturan perdagangan yang menghambat kegiatan ekspor. Yang kedua, merundingkan penjadwalan kembali utang yang ada dan sekaligus pinjaman baru. Langkah-langkah ini menjadi bagian penting dari paket kebijakan lebih komprehensif stabilisasi ekonomi 1966. Perkenalkan, nama saya Nasuti Fatimul, saya dari kelompok Power Ranger 5. Di sini saya akan menjelaskan apa saja cara yang dilakukan pemerintah Indonesia pada masa 1966 sampai 1868 untuk mengatasi stabilitas ekonomi. Ada 4 cara, yaitu yang pertama kebijakan dekontrol atau pos pasung, yang kedua kebijakan fiskal dengan menegakkan disiplin anggaran, yang ketiga ada kebijakan moneter, mengendalikan uang beredar, dan keempat kebijakan neraca pembayaran atau melonggarkan ketersediaan devisa. Yang pertama, kebijakan dekontrol atau kebijakan melepas pasung, yaitu kebijakan ini bertujuan untuk melepaskan perekonomian dari belenggu pembatasan, pengaturan-pengaturan, serta prosedur birokrasi yang memasung program ekonomi dan mengandalkan lebih banyak pada mekanisme pasar dan mengurangi peran langsung negara dalam kehidupan ekonomi, serta membuka kesempatan kegiatan yang lebih luas bagi swasta, termasuk dari luar negeri. Dari segi sasaran utama, yaitu pengendalian inflasi, kebijakan ini diarahkan untuk mengatasinya dari sisi suplai berupa arus barang yang makin lancar. Kebijakan ini mencakup perombakan dasar pada sistem ekonomi, yaitu mengubah dari sistem komando yang melandasi sistem ekonomi terpimpin menjadi sistem yang lebih mengandalkan mekanisme pasar dan perang tidak langsung negara. Kebijakan ini membuka jalur baru bagi perjalanan ekonomi Indonesia dalam periode selanjutnya. Langkah-langkah pembenahan yang diambil yaitu penyederhanaan prosedur perdagangan luar negeri, sistem kurs ganda, penghapusan bertahap perlakuan khusus bagi BUMN, pengurangan subsidi-subsidi, pembakuan peran modal asing dan dalam negeri melalui Undang-Undang PMA tahun 1967 dan PMDN pada tahun 1968. Yang kedua, kebijakan fiskal, yaitu menegakkan disiplin anggaran. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembalikan disiplin anggaran dan menyeimbangkan APBN sehingga ia tidak lagi menjadi sumber utama kenaikan uang beredar yang merupakan penyebab utama inflasi. Disiplin anggaran dikukuhkan dengan menetapkan anggaran belanja berimbang sebagai prinsip dasar pengelolaan APBN pada tahun 1967. Langkah-langkah operasionalnya mencakup intensifikasi pajak, penghematan pengeluaran oleh departemen-departemen, pengurangan subsidi yang sangat besar untuk BUMN, dan berbagai subsidi untuk masyarakat. Prinsip anggaran belanja berimbang dilaksanakan secara konsisten setiap tahunnya selama masa Orde Baru. Yang ketiga, kebijakan moneter atau mengendalikan uang beredar. Kebijakan ini berfungsi untuk mengendalikan kredit perbankan dan uang beredar. Dengan diterapkannya prinsip anggaran belanja berimbang, kebijakan moneter tidak lagi sekedar sebagai pendukung kebijakan fiskal. Dalam Fakta Stabilisasi Ekonomi Oktober tahun 1966, kebijakan moneter diberi peran yang sangat penting dalam pengendalian hiperinflasi dengan diterapkannya kebijakan meningkatkan suku bunga kredit bank pemerintah menjadi 6-9% per bulan dan suku bunga simpanan sampai 5% per bulan. Kebijakan suku bunga ini diperkuat dengan pembatasan langsung volume kredit dan pembelian insentif lain bagi simpanan, termasuk pembebasan pajak, tidak dipertanyakan asal-usulnya, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, suku bunga kredit dan suku bunga pinjaman mengalami penyesuaian-penyesuaian. Tapi, sejak saat itu suku bunga sudah menjadi satu instrumen baku untuk mengendalikan uang beredar dan inflasi. Yang keempat ada kebijakan neraca pembayaran atau melonggarkan ketersediaan devisa. Kebijakan ini bertujuan melonggarkan kelangkaan devisa agar tidak memasung upaya stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Kebijakan ini mempunyai 2 sasaran operasional, yaitu 1. Membangkitkan dan memperlancar kegiatan
ekspor-impor, istilah teknisnya revitalisasi, rekening berjalan, atau dalam bahasa Inggrisnya current account, sebagai penggerak ekonomi. Yang kedua, meningkatkan arus dana masuk melalui rekening modal atau capital account untuk membiayai program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.